Bab 626, Sekelompok Orang Serakah. Siapakah tuan itu? Si Rui bergumam ketika mendengar pertanyaan menakutkan dari klan tersebut. Setelah memikirkannya dengan serius, si Rui menjawab. Nama senior adalah Chen Chang'an, dia adalah makhluk yang sangat menakutkan, jangan menyinggung perasaannya. Chen Chang'an, ketiga ahli klan hujan berpikir dengan serius. Namun, saya masih tidak dapat mengingat bahwa Tian Lanxing memiliki pria sebesar itu. Pada akhirnya, ketiga ahli klan hujan tersebut sampai pada suatu kesimpulan. Mungkin tuan ini bukan dari Tian Lanxing, tetapi dari alam bintang lainnya. Hanya saja orang-orang tidak menyangka bahwa orang dewasa ini begitu kuat dan kultivasinya tidak terduga, sehingga dia akan hidup menyendiri di tempat yang begitu kecil. Mungkin, ini adalah penguasa dunia. Kemudian, ketiga ahli klan hujan bertanya kepada si Rui tentang masalah yang lebih penting. Putri, apakah Anda tahu metode menakjubkan yang digunakan Tuan untuk menghidupkan kembali orang? Ketika saya mendengar suku tersebut membicarakan hal ini, ekspresi si Rui sangat rumit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia dibunuh 2 kali oleh para senior dan dibangkitkan 2 kali. Ini juga salah satu alasan penting mengapa si Rui takut pada Chen Chang'an. Di Tian Lanxing, dia belum pernah mendengar dewa manapun yang memiliki kemampuan seperti ini. Para dewa duduk dan jatuh, yang merupakan hal yang umum di Tian Lanxing. Tetapi, membawa kembali para dewa yang mati, selain menggunakan warisan dari klan kuno itu menghabiskan banyak uang. Hampir tidak ada yang bisa melakukan apa yang dilakukan Chen Chang'an. Membangkitkan orang dengan mudah. Baik si Rui dan 3 ahli klan hujan telah melihatnya. Chen Chang'an membangkitkan para dewa, semudah meminum air, dan membunuh mereka dan membangkitkan mereka. Jelas, Chang Chen hanya mencoba untuk menghalangi mereka. Dalam proses berbicara dengan si Rui, orang kuat klan hujan dapat merasakan Chen Chang'an yang tak terduga semakin dan semakin. Terlalu menakutkan. Aku takut. Hanya leluhur klan yang dapat bersaing dengan Chen Chang'an, kan? 3 ahli klan hujan berpikir begitu. Tanda tanya, dibandingkan dengan angin dan hujan yang dibawa oleh klan hujan, ribuan makhluk abadi tidak mengetahuinya. Sekarang, kekuatan utama dari ribuan makhluk abadi, terutama kekuatan kekaisaran di Zhongxinghai, berkumpul bersama. Menegosiasikan sesuatu. Masalah ini terkait dengan alam abadi Kyushu. Sekarang, di bawah operasi Huangfu Baiyue, wilayah abadi 9 provinsi berkembang pesat. Dalam waktu singkat, ribuan asal-usul negeri dongeng telah diperoleh. Beberapa asal-usul negeri dongeng ini ditawarkan oleh penguasa negeri dongeng lainnya, beberapa takut pada Chen Chang'an, dan beberapa dipimpin oleh Wu Qingyao, Kaisar Semu, untuk memimpin Brigade Manajemen Kota Jiushu secara pribadi dan dengan paksa mengambil asal-usul negeri dongeng. Tentu saja, itu hanya terbatas pada mengambil asal-usul negeri dongeng. Itu tidak menyakiti orang-orang di negeri dongeng itu. Pada saat yang sama, Huangfu Baiyue juga mengatakan sesuatu. Para dewa yang telah ditangkap oleh asal-usul para dewa, kekuatan besar yang tidak aktif, dan para dewa semuanya dapat pindah ke para dewa Kyushu. Setelah semua, ketika Huangfu Baiyue tanpa lelah menyempurnakan asal-usul negeri dongeng itu, akibatnya, wilayah abadi Kyushu sedang mengalami transformasi. Sekarang, telah maju ke tahap keempat. Itu pasti tidak jauh dari alam abadi kelas 5. Zhongxinghai, kekuatan-kekuatan utama bernegosiasi. Di antara mereka,
ada juga sosok kaisar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Zhong Xinghai adalah wilayah terkuat di antara ribuan makhluk abadi. Bahkan Kaisar Semu pun tidak termasuk minoritas. Sedang bernegosiasi, seorang Kaisar Semu berkata dengan dingin, wilayah abadi 9 provinsi ini tampaknya bertekad untuk maju ke peringkat ke-9 dengan cara yang mendominasi ini. Wilayah abadi 9 provinsi telah melanggar aturan ribuan wilayah abadi. Dalam pandangan Kaisar ini, wilayah abadi 9 provinsi ini harus dihancurkan. Pada saat ini, ada seorang pria besar di keluarga Siang Kaisar yang berbicara. Ini sebenarnya adalah seorang Kaisar Semu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di wilayah abadi 9 provinsi, ada guru yang bertanggung jawab, belum lagi, ada 2 Kaisar Semu di antara mereka. Bahkan jika kita ingin menghancurkannya, kita harus tahu dengan jelas apakah kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi. Petik 2. Dan guru itu memiliki kekuatan yang tak terduga, dan bahkan gelombang kematian yang legendaris pun dengan mudah ditangani olehnya. Selain itu, dia tidak pernah menempatkan Dewa Buddha di matanya, mengancam bahwa karena Dewa Buddha berguna baginya, jika dia ingin membangkitkannya, dia harus memiliki rencananya sendiri. Jika kita ingin menghancurkannya, bisakah kita benar-benar menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi? Jangan makan apapun yang enak saat itu. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kerusuhan dan menarik semua kekuatan utama kita ke dalam bahaya. Dari apa yang kita ketahui sejauh ini, setinggi itu selama kita tidak memprovokasi dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, tetapi jika kita memprovokasi dia, maka tunggulah perlindungannya. Kaisar Semu dari keluarga Siang berkata banyak, dan akhirnya melihat sekeliling pada orang-orang kuat yang hadir, dan akhirnya mengucapkan satu kalimat. Menurut pendapatku, lebih baik membuka satu mata dan menutup satu mata, dan membiarkan alam abadi 9 provinsi maju ke tingkat ke-9. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang kuat yang hadir mengerutkan kening dan merenung, beberapa langsung menentang, dan beberapa setuju. Kaisar Xiang Jiazun melihat ekspresi semua orang. Tahu bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera menghentikan diskusi. Tentang masalah ini, Anda bernegosiasi sendiri, dan keluarga Xiang saya mundur. Dengan mundurnya keluarga kekaisaran, puluhan pasukan lain juga mundur, tidak mau terlibat dalam masalah ini, dan banyak dari mereka adalah pasukan kekaisaran. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari pasukan Zhong Xinghai. Pada akhirnya, sebagian besar pasukan tetap bertahan. Mereka sangat meremehkan pasukan yang telah mundur. Sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Bab 627, senang rasanya tinggal di alam abadi Kyushu, hehe. Pasukan yang tersisa berencana untuk menentang wilayah abadi 9 provinsi dan cencangan. Wilayah abadi 9 provinsi melanggar aturan dan menjara asal wilayah abadi dari wilayah abadi utama di Laut Bintang Timur. Bahkan beberapa domain abadi memiliki sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan besar ini, dan bahkan meminta bantuan mereka. Kekuatan-kekuatan teratas ini juga telah dipindahkan untuk memperingatkan domain abadi 9 provinsi. Namun tetap tidak berguna, Kyushu Xianyu tidak tergerak. Sudah waktunya untuk merebut asal wilayah abadi, dan masih harus merebut asal wilayah abadi, dan jangan menaruh kekuatan-kekuatan teratas ini di mata sama sekali. Jadi, mereka harus menemukan Kyushu Xianyu untuk menyelesaikan akun. Diskusi berikutnya tidak lebih dari bagaimana menghadapi wilayah abadi 9 provinsi. Beberapa orang berpikir bahwa adalah mungkin untuk mengeluarkan peringatan kepada Kyushu Xianyu.
Biarkan wilayah abadi 9 provinsi segera berhenti menjarah wilayah abadi lainnya. Beberapa orang berpikir bahwa wilayah abadi 9 provinsi ini sangat arogan. Jika mereka tidak menganggapnya serius, mereka harus langsung menemuinya untuk menyelesaikan masalah. Beritahu Zhou Xianyu, meskipun Chen Chang'an yang bertanggung jawab. Tetapi dengan dia sendiri, apakah Anda ingin melawan ribuan abadi? Pada saat itu, pasukan utama akan bersatu untuk menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi bersama-sama. Mereka tidak mempercayainya lagi. Chen Chang'an sendiri dapat menghalangi perang salib gabungan dari pasukan-pasukan teratas ini. Ini adalah ide mereka. Tetapi, jika mereka tahu bahwa Chen Chang'an sekarang telah membunuh 3 pembangkit tenaga listrik klan hujan dari luar wilayah, masih akan ada Shirui. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam para dewa. Di antara ribuan abadi, pembangkit tenaga listrik klan hujan ini dapat dikatakan sebagai keberadaan para dewa. Bahkan jika gadis Shirui bergerak, dia dapat menyapu ribuan alam abadi sendirian. Tidak tahu, jika pembangkit tenaga listrik dari para abadi utama mendengar berita itu, bagaimana perasaan mereka. Akhirnya, pasukan menegosiasikan keputusan. Keputusan ini adalah bahwa mereka masih akan memberi Chen Chang'an kesempatan. Pertama, seorang kaisar semu dikirim ke Zhou Xianyu untuk memperingatkan. Biarkan Zhou Xianyu berhenti menjara asal-usul Xianyu dari Xianyu lainnya. Jika Anda tidak mendengarkan nasihat, silakan saja. Adapun alam rahasia Kaisar Agung, yang masih berjalan lancar di alam abadi Kyushu, mereka juga telah membahasnya. Bahkan pasukan mereka telah mengirim murid-murid suku mereka untuk bersaing untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Namun mengecewakan mereka, bahaya di alam rahasia Kaisar Agung berada di luar imajinasi mereka. Bahkan Kaisar semu jatuh ke dalamnya dan tidak dapat memenangkan warisan Kaisar. Jadi, di mata kekuatan-kekuatan ini, mustahil bagi siapapun untuk memenangkan warisan Kaisar Agung dari alam rahasia Kaisar Agung. Bahkan, dalam pandangan mereka, ini mungkin hanya berita palsu yang dirilis oleh Chen Chang'an. Adapun Kaisar, sama sekali tidak. Mungkin di alam rahasia Kaisar Agung, tidak ada warisan legendaris Kaisar Agung. Bagaimanapun, Kaisar Agung adalah yang terkuat di antara ribuan makhluk abadi, jadi siapa yang dapat dengan mudah mendapatkan buah dao Kaisar Agung? Belum lagi, Kaisar Agung belum pernah bertemu. Jika Anda ingin menjadi kaisar, seberapa mudah membicarakannya? Gunung Feixian. 3 ahli klan hujan dan Shirui datang. Dan Chen Chang'an berdiri di depan keempatnya. Adapun benih iblis naga bumi giok hitam, dia dipenjara di samping Chen Chang'an dengan wajah penuh ketidakpedulian. Chen Chang'an langsung ke pokok permasalahan dan berkata langsung, Shirui, Anda juga mengatakan nilai naga tanah giok hitam ini. Hari ini, kursi ini akan memerintahkan Anda untuk membawa naga tanah giok hitam ini ke Tian Lansing untuk dilelang. 3 ahli klan hujan buru-buru berkata, jangan khawatir, tuanku, dengan kami di sini, sang putri pasti bisa menjual naga giok hitam ini dengan harga yang bagus. Chen Chang'an melirik ke 3 ahli klan hujan. Apakah kursi ini menanyakan sesuatu kepada Anda? 3 ahli klan hujan gemetar saat menghadapi tatapan Chen Chang'an, dan sangat takut. Tidak, tidak. Ini salah kami, mohon maafkan saya. Jalan Chen Chang'an, kalian bertiga, tinggallah di wilayah abadi 9 provinsi untuk sementara waktu. Ketika ketiga ahli klan hujan mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Di negeri dongeng Kyushu, mereka tidak ingin tinggal di sini selama 1/4 jam. Awalnya, mereka pikir mereka bisa pergi bersama Putri Shirui.
Tanpa diduga, mereka dihukum, dan Chen Chang'an sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi. Hanya putus asa, melihat mereka terlihat seperti ini. Chen Chang'an mencibir. Apa? Punya pendapat? Ketiga ahli klan hujan buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, tuanku, kami tidak punya pendapat. Mereka tersenyum lebih buruk daripada menangis. Sebenarnya, tinggal di wilayah abadi Kyushu itu baik, hehe. Ya, itu bagus. Shirui sebenarnya tidak ingin meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi. Sebenarnya, tidak buruk untuk tinggal di wilayah abadi Kyushu, dan Anda dapat menjelajahi pegunungan dan perairan bersama Suster Amiao. Ada kebebasan di sini, tetapi Tian Lansing tidak ada bandingannya. Namun, karena senior memiliki tugas untuk dipercayakan padanya, puisi tidak dapat ditolak di sini. Naga bumi giok hitam benar-benar tercengang. Chen Chang'an ini benar-benar ingin menjualnya. Naga giok hitam itu sedang terburu-buru. Tuan, Anda tidak dapat melakukan ini. Ayahku tahu, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Chen Chang'an mengabaikannya. Dia juga akan mengirim klon lain untuk pergi langsung ke sisi lain tanda bintang. Lihat apakah Anda dapat menemukan ayah dari naga giok hitam ini. Agaknya ayah dari Heiyu Dilong lebih kuat. Jika dia membunuhnya saat itu, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak dewa dan harta langka, dan mungkin lebih banyak peti harta karun dewa akan meledak. Itu juga cukup bagus. Bab 628, keluar dari wilayah itu, Bang. Senior, apakah kau akan pergi? Dia ragu-ragu. Shirui bertanya lagi. Chen Chang'an berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kursi ini penuh dengan peluang, tetapi dapat memadatkan klon untuk berjalan bersamamu. Tepatnya, gunakan kesempatan ini untuk melihat keluar domain. Ada juga Shirui sebagai pemandu, dan ketika saatnya tiba, itu tidak akan begitu asing di luar domain. Aku hanya tidak tahu apakah aku dapat menemukan tubuh Master Feng Qiyun di luar domain. Shirui sangat senang ketika dia mendengar bahwa Chen Chang'an akan mengirim klon untuk pergi bersamanya. Bagaimanapun, di hati Shirui, Chen Chang'an sangat kuat, dan meskipun dia hanya klon, itu juga membuat Shirui merasa tenang. Shirui sekarang tahu bahaya dunia luar. Jadi, dalam pandangan puisi, dengan senior bersamanya, dia bisa merasa tenang. Bahkan klan hujan sangat kuat. Shirui juga tahu bahwa terkadang, klan hujan tidak bisa dipercaya. Sama seperti sekarang, bersiaplah dan berangkat hari ini. Chen Chang'an berkata pada puisi itu dengan angan-angan. Shirui ragu sejenak, lalu berkata lagi. Senior, saat waktunya tiba kembali ke Tian Lansing, bisakah kau membawa Suster Amiao bersamamu? Suster Amiao berkata dia ingin pergi ke Tian Lansing untuk melihat. Jika dia ingin pergi, dia akan pergi, hanya untuk membuka matanya di luar alam. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Setuju dengan keputusan Shirui. Meskipun Yang Chen Chang'an pergi ke Tian Lansing bukanlah tubuh utama, tetapi hanya klon. Namun, dengan metode Chen Chang'an saat ini, dia memiliki kartu truf. Ingin melindungi Shirui dan Amiao, demi Chen Chang'an. Tetapi itu tidak sulit. Shirui mendapat persetujuan Chen Chang'an dan sangat senang. Terima kasih senior, bersiaplah. Kemudian, Shirui tidak sabar untuk pergi memberitahu Amiao kabar baik itu. Setelah mendapat kabar itu, Amiao juga sangat senang. Kemudian bergegaslah berkemas, bawa barang-barang yang diperlukan dan ikuti Chen Chang'an untuk menemui Chen Chang'an. Chen Chang'an juga tidak membuang waktu. Setelah Shirui dan Amiao tiba, mereka langsung memadatkan klon. Ayo pergi.
Sirui membuka jalan menuju langit berbintang dengan pedang ilahi Sua. Kemudian, Sirui memasuki jalan menuju langit berbintang. Klon Chen Chang'an membawa Amiao dan mengikuti ke langit berbintang. Amiao dan Sirui pergi. Chen Chang'an berkata kepada 3 ahli klan hujan. Sekarang, lakukan apapun yang diminta kursi ini, apakah kau mendengarnya? Suaranya tenang dan acuh tak acuh, tetapi penuh keagungan. Ketiga ahli klan hujan itu pun menghormati Chen Chang'an seperti dewa, dan mengangguk cepat. Tuan benar, jika ada yang harus kau lakukan, katakan saja padaku untuk menunggu. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh senior. Ketiga ahli klan hujan itu pun yakin dalam hati mereka. Di negeri dongeng ribuan ini, meskipun mereka bukanlah lawan Chen Chang'an, namun belum tentu ada orang lain yang menjadi lawan mereka di negeri dongeng ribuan itu. Pokoknya, mereka juga dewa. Bagus sekali. Chen Chang'an pun merasa sangat puas. Jika kau melakukannya dengan baik, kursi ini tidak akan menyulitkanmu, tetapi akan memberimu keberuntungan. Ketiga ahli klan hujan itu pun berterima kasih. Meskipun aku tidak tahu kebaikan macam apa yang akan diberikan Chen Chang'an kepada mereka. Namun Chen Chang'an memang tidak terduga, tetapi keberuntungan yang diberikan oleh para ahli di luar dunia pastilah luar biasa. Terima kasih, Tuan. Kalian bertiga pergilah ke Bai Yue, murid kursi ini, dan dia akan memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Kata Chen Chang'an ringan. Ketiga ahli klan hujan itu pun mundur. Adapun 3 ahli klan hujan, mereka cukup berguna bagi Chen Chang'an. Inilah sebabnya Chen Chang'an ingin aga 3 ahli klan hujan di belakang. Bagaimanapun, itu juga dewa tengah, atau bahkan dewa atas. Tidak peduli apa yang terjadi, selama Chen Chang'an mengirim mereka keluar, mereka akan dapat menyapu bersih. Chen Chang'an bergumam pada dirinya sendiri, dan di matanya, ada cahaya yang tidak terbatas. Dari terakhir kali Bai Yue mengatakan bahwa kemajuan tahap lanjutan Jiushu Xianyu sangat cepat, telah ditingkatkan ke Xianyu kelas 4, tetapi juga jelas merasakan perlawanan, dan beberapa Xianyu tidak bekerja sama. Di antara mereka adalah yang teratas di Zhongxinghai. Sosok yang kuat, dapat dilihat bahwa sudah waktunya untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan itu. Meskipun Chen Chang'an terkenal, tetapi sebenarnya, banyak kekuatan dan ahli yang kuat telah mendengarnya, tetapi mereka belum pernah benar-benar melihat kekuatan Chen Chang'an. Terutama di sisi Zhongxinghai, terlebih lagi. Untuk berpikir bahwa kekuatan Chen Chang'an hanya dilebih-lebihkan. Nah kali ini, Chen Chang'an mengirim 3 ahli klan hujan. Agaknya Bai Yue tahu bagaimana cara membangkitkan ketiga tokoh kuat klan hujan ini. Bab 629, 1 inci gunung dan sungai, 1 inci darah, orang terakhir. Alam rahasia Kaisar Agung telah dibuka selama beberapa waktu. Sekarang, mereka yang seharusnya masuk sudah masuk. Sama, mereka yang seharusnya disingkirkan dari alam rahasia Kaisar Agung, hampir disingkirkan. Banyak orang mengetahuinya, jika Chen Chang'an tidak berbohong. Jika benar-benar ada warisan besar di alam rahasia Kaisar Agung, maka warisan itu akan segera direbut. Di kota kekaisaran, itu adalah istana yang indah. Siapa yang akan tahu, di dalam kota kekaisaran ini, masih ada gunung dan sungai. Di sini, ada semua jenis binatang buas di alam rahasia, dan makhluk mati tirani merajalela. Dan istana yang indah itu adalah istana kekaisaran. Itu mekar dengan sinar cahaya yang menyilaukan setinggi ratusan juta kaki, yang menyilaukan dan menyilaukan, seperti matahari keemasan, menarik perhatian semua orang. Ini adalah bangunan paling ajaib di kota kekaisaran,
dan ada banyak binatang buas misterius dan makhluk mati tirani yang menjaganya di sini. Karena itu, para abadi yang kuat yang berhasil datang ke kota bagian dalam, mereka tidak ragu. Di istana yang megah itu, warisan Kaisar Agung ada di dalamnya. Jadi, para abadi yang kuat ini, mereka semua membunuh menuju istana ini. Pertarungan antara yang abadi dan yang abadi, antara yang abadi dan binatang buas misterius, dan antara makhluk mati yang tirani. Dalam hal ini, pertarungannya bahkan lebih intens. Kejam, seekor binatang buas misterius mati. Ada juga kematian yang tirani. Lebih banyak kematian peri. Ada darah di mana-mana. Situasi ini dapat dijelaskan dalam satu kalimat. Itu adalah 1 inci darah dan 1 inci gunung dan sungai. Telah menjadi api penyucian darah. Terlalu menakutkan. Ningbing yang abadi adalah kaisar, membunuh di garis depan. Selain Ningbing Xian, ada juga 3 kaisar semu. Yang terakhir adalah orang suci keabadian. Dan ada sebanyak 25 orang di tingkat orang suci abadi. Di alam rahasia Kaisar Agung ini, masih ada begitu banyak orang kuat yang bertahan sampai akhir dan belum tersingkir. Dan, dalam prosesnya, mereka juga mendapat banyak keberuntungan, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, orang-orang kuat ini bertahan di sini, semuanya demi mendapatkan warisan Kaisar Agung. Terutama setelah mereka mengalami begitu banyak hal di alam rahasia Kaisar Agung, mereka dapat merasakan makna misterius tempat ini. Sangat jelas bahwa di alam rahasia Kaisar Agung ini, pasti ada warisan Kaisar Agung. Semua orang pasti akan mendapatkan warisan Kaisar Agung. Ningbing Xian bahkan lebih dari itu. Rambutnya pirang seperti pedang, matanya tajam, dan embun bekunya menakutkan. Baik itu makhluk abadi atau binatang buas di alam rahasia, atau makhluk mati yang kejam. Siapa yang berani menghentikannya? Hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Ningbing Xian memiliki tekad yang kuat untuk memenangkan warisan Kaisar Agung. Dalam pandangan Ningbing Xian, hanya ada Kaisar Cheng. Hanya Ningbing Xian yang bisa mendekati Xianggong. Tepuk tangan untuk cinta. Dia bertarung. Tentu saja, siapa di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir yang tidak memiliki tekad untuk menang? Di tanah pegunungan dan sungai seperti api penyucian ini, Mo Wentian juga ada di sana. Siapa yang mengira bahwa Mo Wentian belum tersingkir? Aku bahkan cukup beruntung untuk sampai sejauh ini. Tujuan Mo Wentian juga adalah istana itu. Namun, dia berjalan terakhir. Jadi, Mo Wentian sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung. Aku terlalu lemah, dan itu sudah batas untuk bisa datang ke sini. Bahkan jika tidak mungkin untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung, untuk Mo Wentian, dia sudah puas. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk warisan Kaisar Agung. Menurut pendapatnya, dia tidak bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di depannya. Pembangkit tenaga listrik itu bisa menjadi orang suci abadi atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Semu di setiap kesempatan. Itu hampir bisa disebut langit-langit kekuatan pertempuran ribuan abadi. Gunung dan sungai di dalam kota, aku tidak tahu berapa mil jumlahnya. Di sini, ada banyak sekali peluang, dan ada buah peri dan rumput peri di mana-mana, dan bahkan biji peri langka. Bahkan binatang buas yang mati di alam rahasia, binatang buas tirani, apakah itu tulang atau darah, tampaknya mengandung energi yang mencengangkan, yang sangat berguna untuk budidaya para abadi. Pada saat yang sama, Mo Wentian juga menemukan sebuah prasasti batu yang diukir dengan huruf-huruf kuno di pegunungan dan sungai,
dan tampaknya prasasti itu mencatat semacam kekuatan sihir misterius kuno dan sebagainya. Di depan, apakah itu kaisar semu seperti Ningbingxian atau orang-orang suci dari Jalan Abadi? Tujuan pertama mereka adalah untuk mendapatkan warisan kaisar. Meskipun saya melihat buah-buah peri, rumput peri, meskipun saya tahu itu berharga, bahkan jika itu berguna untuk kultivasi mereka, tidak ada yang bisa saya lakukan. Apakah mereka datang ke sini untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung? Mereka tidak bisa membuang-buang waktu dengan memenangkan buah peri dan rumput peri di sini. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Mo Wentian menemukan sebuah tawar-menawar. Dan, dengan Kaisar Semu dan orang suci keabadian di depan musuh yang kuat, Mo Wentian berjalan di belakang, tenang, dan dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apa yang mungkin dia hadapi. Akhirnya, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Mo Wentian tampaknya sedang memungut sampah, matanya bersinar, dan dia memasukkan semua harta karun ke dalam cincin dafengsiannya. Bahkan Mo Wentian sendiri tidak tahu berapa banyak harta karun yang telah dia ambil, dan dia sudah mati rasa karena terkejut. Secara keseluruhan, alam rahasia Kaisar Agung ini sepadan. Dia memutuskan untuk kembali dan membagikan hal-hal baik yang dia dapatkan kepada para seniornya. Tanpa disadari, Mo Wentian tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, mendongak dan mendapati dirinya tiba-tiba berada di kaki istana. Namun, gerbang istana terbuka, batu giok itu berundak-undak, dan darah mengalir. Dalam perjalanan dari gerbang menuju tangga giok, ada mayat-mayat abadi, mayat-mayat binatang buas, dan mayat-mayat makhluk mati tergeletak di mana-mana. Mo Wentian bergumam, "Apa yang terjadi di dalam? Aku tidak tahu apakah ada yang memiliki warisan Kaisar Agung." Pikirkanlah, Mo Wentian menaiki tangga giok dan memasuki istana yang terbuka lebar. Bab 630, Pola Guntur di Telapak Tangan. Semoga beruntung. Istana itu sangat besar, dan itu adalah dunianya sendiri. Dibandingkan dengan darah di luar istana, mayat-mayat ada di mana-mana. Di dalam istana, bahkan lebih dari itu. Ada mayat di mana-mana. Ada binatang buas misterius, makhluk mati tirani, dan orang abadi yang menumpahkan darah. Ketika Mo Wentian datang ke sini, dia bahkan lebih terkejut mengetahuinya. Bahkan seorang pria kuat Kaisar Semu berceceran darah di sini, dan saya tidak tahu kekuatan macam apa yang terkena olehnya. Tubuhnya terkoyak, sangat menakutkan. Mo Wentian berjalan di antara mereka. Itu bahkan lebih menakutkan untuk dilihat, dan kelopak matanya berkedut. Tentu saja, Mo Wentian tidak khawatir tentang para abadi kuat yang meninggal itu. Bagaimanapun, ini adalah alam rahasia yang diciptakan oleh tuannya. Memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Meskipun dia meninggal secara tragis di alam rahasia, tetapi itu pasti telah dibangkitkan di dunia luar. Saya tidak tahu apakah warisan Kaisar Agung telah diperoleh oleh siapapun. Mo Wentian bergumam, sangat ingin tahu. Dia melangkah melewati mayat-mayat itu dan dengan hati-hati melangkah lebih dalam ke dalam istana. Masuk lebih dalam, itu membuat Mo Wentian semakin terkejut. Ada darah, mayat, dan mayat-mayat besar seperti gunung dari binatang buas misterius di mana-mana. Bahkan setelah kematian, mereka memancarkan paksaan yang mengerikan. Sama, Mo Wentian juga menemukan tempat yang berbeda di kedalaman istana. Masih banyak orang kuat yang belum pernah melihatnya, mungkin masih lebih dalam di istana. Di sinilah, Mo Wentian melihat pohon naga bertanduk kecil. Ukurannya 3 meter, cabang dan daunnya sebening kristal seperti batu giok, dan memiliki pola yang aneh dan misterius, seolah-olah mengandung energi yang luar biasa. Pohon naga bertanduk ini sangat tidak biasa.
Bagian atasnya seharusnya berbuah, tetapi buah di atasnya telah dipetik bersih. Jelas, buah dari pohon naga bertanduk ini tidak biasa. Kalau tidak, orang-orang kuat itu tidak akan memetik buahnya sepenuhnya. Di istana ini, pasti ada banyak kesempatan untuk keberuntungan. Mata Mo Wentian cerah, dan dia sangat bersemangat. Dia masih tidak memiliki harapan untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi ke kedalaman istana, dan mulai melihat-lihat untuk melihat apakah ada hal-hal baik yang lolos dari jaring. Kerja keras membuahkan hasil. Benar saja, Mo Wentian tidak kecewa. Dia melihat hal-hal baik lainnya di istana. Di sudut terpencil, dia melihat pohon kecil aneh lainnya. Di atas sangat berbeda, seluruh tubuhnya terbuat dari emas, dan buah emas tumbuh di atasnya. Karena letaknya yang terpencil, buah ini tidak pernah ditemukan dan memancarkan aroma yang kuat. Mo Wentian melihat ini dan sangat gembira. Benda ini pasti tidak biasa. Mo Wentian buru-buru menginjak buah emas itu. Namun, baru saja bersentuhan. Aku melihat cahaya emas beriak dan berubah menjadi ular guntur emas, berderak dan menggigit lengan Mo Wentian. Mo Wentian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Cepat gunakan hukum 5 elemen untuk melawan. Setelah beberapa saat, kekuatan ular guntur emas itu disempurnakan. Kemudian, dia memetik buah itu. Melihat buah emas ini, dia bahkan lebih terkejut. Aku melihat rune petir muncul di atasnya, seolah-olah diisi dengan kekuatan tak terbatas yang mengerikan. Pada saat yang sama, ia memancarkan aroma buah yang kaya dan menarik, yang menggiurkan. Mo Wentian tidak bisa menahan air liur. Buah ini, bukankah mengandung semacam kekuatan aneh? Pikirkan tentang itu. Mo Wentian memakan buah itu. Segera, guntur dan kilat emas melesat keluar dari tubuh Mo Wentian. Kekuatan petir yang mencengangkan lahir di tubuh Mo Wentian. Mo Wentian terkejut. Itu benar-benar kekuatan petir. Dia berkonsentrasi untuk memurnikan. Segera, buah itu dimurnikan. Dan di telapak tangannya sendiri, ada juga rune petir. Selama mana dijalankan, rune petir ini akan diaktifkan, melepaskan kekuatan guntur ilahi yang mengerikan. Mo Wentian terkejut. Dengan pola guntur telapak tangan ini, kekuatanku jelas meningkat 1 atau 2%. Sungguh, di istana ini, ada harta karun di mana-mana. Mo Wentian mencari lebih keras. Tapi sayang sekali, mungkin karena harta karun di istana terlalu berharga. Orang-orang kuat itu adalah yang pertama masuk ke tempat ini, dan mereka mengambil semua yang bisa diambil. Hanya ada sedikit ikan yang lolos dari jaring untuk Mo Wentian. Terutama di sepanjang jalan, Mo Wentian melihat lebih dari selusin pohon kecil yang misterius. Tapi yang mengejutkan Mo Wentian adalah, semua buah eksotis dari pohon-pohon kecil itu dipetik. Ini membuat Mo Wentian tampak patah hati, dan matanya sangat cemburu. Kalau saja dia bisa sekuat para ahli di depannya. Kalau tidak, dia juga bisa mendapatkan bagian dari buah kiwi di sini. Itu juga bisa dibawa kembali ke kakak perempuan senior dan guru yang terhormat. Tidak, kamu harus mengejar mereka dengan cepat, mungkin ada sesuatu yang lebih baik di lubuk hati terdalam. Di awal, Mo Wentian tidak terburu-buru. Namun, sekarang setelah melihat keuntungan di istana, beberapa orang tidak bisa tinggal diam. Meskipun dia lemah, namun, itu tidak memengaruhi bagiannya. Masalah besarnya adalah kematian. Mo Wentian tidak peduli. Mo Wentian mempercepat langkahnya dan menuju ke bagian dalam istana.